Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda dengan NIM SDK 222004. Dan saya Jenny, NIM 23001. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM SDK 22005. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir yang terdiri dari yang pertama yaitu bagian A, turunnya kepala atau masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul atau PAP, biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan fleksi ringan. Mekanisme gerakan persalinan dimulai saat kepala berada di pintu atas panggul atau hot 1. Kemudian kepala mengadakan penurunan atau masuknya kepala melewati pintu atas panggul dapat terjadi dalam keadaan synclitimus bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang pintu atas panggul. Asynclitimus bila arah sumbu kepala janin miring dengan bidang pintu atas panggul. Majunya kepala. Pada primigravida, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan baru mulai pada kala 2. Tetapi pada multipara, majunya kepala dan masuknya kepala ke dalam rongga panggul terjadi bersamaan dengan gerakan lain, yaitu fleksi, putaran faksi dalam, dan ekstensi. Kemudian bagian B, yaitu fleksi. Dengan turunnya kepala, fleksi kepala bertambah sehingga posisi ubun-ubun kecil atau UUK lebih rendah daripada ubun-ubun besar atau UUB, sehingga diameter fronto-occipital 12 cm sebagai ukuran terpanjang terbentang antara fronto diameter anteroposterior dan diameter suboccipitobregmatica 9,5 cm yang lebih kecil yang akan melewati jalan lahir. Kemudian bagian C yaitu ekstensi atau defleksi kepala janin. Terjadi agar kepala dapat melewati PBP, sumbu jalan lahir arah anteroposterior. Kemudian bagian E yaitu putaran faksi luar atau restitusi. Setelah kepala lahir seluruhnya, kepala kembali memutar ke arah punggung untuk menghilangkan torsi pada leher karena putaran faksi dalam tadi. Putaran ini disebut putaran restitusi, kemudian putaran dilanjutkan hingga kepala menghadap dengan tuber insiadicum sepihak di sisi kiri. Kemudian bagian F yaitu eksklusi. Setelah putaran faksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomosilion untuk melahirkan bahu belakang, kemudian bahu depan menyusul seluruh badan anak lahir searah dengan faksi dan Adapun ukuran-ukuran diameter kepala bayi yang menentukan diantaranya yang pertama, presentasi belakang kepala, kepala melewati vulva dengan diameter sub-mentobregmantica 9,5 cm. Yang kedua, presentasi puncak kepala, diameter yang berperan, diameter occipitofrontalis kurang lebih 11,5 cm. Yang ketiga, presentasi dahi, diameter occipitomenthalis kurang lebih 13 cm. Yang keempat, presentasi muka, diameter submentobregmantica 9,5 cm. Yang kelima, diameter biparietalis, ukuran lintang antara os parietal kanan dan kiri. Dan yang terakhir, diameter bitemporalis, ukuran lintang terkecil antara dua temporalis kurang lebih 8 cm. Jadi itulah video kami tentang mekanisme persalinan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.